yang kami buat dan kami sampaikan terdapat kesalahan kata atau kalimat serta dalam bahasa karena kami bukan ahli bahasa. Begitu juga dalam bahasa hukum karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka seterang-terangnya dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya dengan tanpa ada rekayasa. Sebagai ungkapan rasa ini menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ini menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ini menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan yakin majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Tidak majelis yang mulia, kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kedudukan kami perlu dijelaskan bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini, bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun, dan saya sebagai saksi hidup sebagai keturunan dari nenek moyang kami yang telah menggarap sejak dahulu kala. Keturunan kami dan kami sendiri selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersengketakan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas lahan atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat daripada risalah hingga batas-batas tanah, tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan terutama dari orang tua kami almarhum bahwa sebidang tanah, kami jelaskan, sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang terletak di Blok Dago Eros Cidapuhan yang berasal dari tanah hak Handong nomor perkuning 3740 3741 3742 dan 4647 tertulis dan terdaftar di kantor Agraria Kota Praja pada saat dahulu dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang. Sudah tertulis dan terdaftar tercatat atas nama MP Semen Tegel Pabrik and Material Handel Simungan yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simungan, terdiri dari 4 buah nomor perkonik 1, 3, 740, 3742, 3742, 6467. Secara keseluruhan kami singkat jumlahnya seluas 69.346 meter. Bahwa kami terangkan riwayat pada tahun 1974 sebagian tanah tersebut yaitu sebagian dari nomor perkonik 3742 sebagian sudah dimohon oleh Nini Karim dan kawan-kawan atau yang disebut para penggarap terdahulu dan telah diberikan hak bangunan yang dikasih ini malah sudah ditingkatkan menjadi hak milik sebanyak kurang lebih 40 bidang pemilik yang bersertifikat CSHM dengan jumlah yang sudah ditingkatkan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simungan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 39.346 setelah dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 47.346 meter persegi. Status tanah tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas, karena sisa seluas 47.346 meter persegi yang belum ditingkatkannya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Kosbara tergugat 1 dalam gugatan penggugat telah menerima surat pelepasan hak dan tidak keberatan atas bidang tanah dari Nini Karim pada saat itu selaku kuasa Yayasan Ibu Ema, karena semenjak tahun 1952 sampai dengan tahun 62 tanah Simungan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Ema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 67 tanah Simungan sisanya yang belum dimohon dikelola oleh Didi Koswara dan kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dan kedatangan warga masyarakat yang baru
dan yang menetap di Blok Dago Eros Cirapuhan banyak melayani masyarakat yang turun serta menggarap, memanfaatkan, menghuni dan akhirnya menjadi area perkampungan dan kemudian menjadi penduduk yang sudah menetap dan menjadi penduduk tetap di atas lahan tersebut dan tercatat sebagai masyarakat atau warga dari Kelurahan Dago Kecamatan Condong Kota Bandung dengan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi, lahan di atas seluas 47.346 meter persegi dapat kami rincikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 67 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid seluas 500 meter persegi dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Deddy Koswara dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang setelah menjadi area perkampungan sehingga totalnya 47.346 itu keberadaan yang dikuasai oleh fisik tersebut tadi 1, 2, 3, dan 4. Bahwa tertib administrasi pengurusan tanah negara yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan mengurus surat-surat dari institusi terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah camat, pendataan penduduk, para penggarap, pengukuran peta bidang tanah, pembuatan peta induk penggarap, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat-surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik dan kami telah lakukan. Bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat berserah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini. Bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal yaitu yang bernama Deddy Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlahnya sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemaaf hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut-menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang menghuni tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Publik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pangan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didiskrimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berkodik atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas NU Perpres nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau perluasan berdasarkan SK dari NPT Publik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas saya menurut Perpres atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di Blok Dago Eros Cirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NPT Publik Magdalena Handel Simongan yang terdapat di Blok Dago Cirapuhan, Kelurahan Kecamatan Condong Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik
atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggara penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UP atau 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pasal nomor 40, bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarakan berdasarkan bukti surat legal status nomor coding atas nama NPL Geografi Simungan, Material dan Simungan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas NOM nomor coding 37404164642 sebagai 647 dan sebagian dari sisa NOM nomor 3742 atas nama NTT Geografi Simungan yang terletak di Blok Dago Sirapuhan, Budano, Kecamatan Sodong, Kota Bandung, penggarap, pemilik hak garap atas nama Diki Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala penggara adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1, kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elo 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alos 4 RW 02 status kaum duafa juga tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di bukunya Pak, Iya, KJB-nya. Ini serius ini Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di bukunya Pak, Iya, KJB-nya. Ini serius ini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dagoelos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah itu. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan Faktor pertama yang menyangkut dan menimbulkan tanah
berasal dari bekas hak barang. Tidak ada negosiasi. Selaku Ketua RW. Nah, dulu di sini ada salah satu badan hukum yang namanya yayasan, bukan perorangan, yang menguasai hutan. Simonan, ya, sesuai dengan alat bukti terdaftar dan sebagai contoh sudah dikeluarkan sertifikat. Ya, berangkat daripada atas nama MP Simonan. Nah, lalu sekarang muncul di baru-baru ini atas nama Muller. Itu permasalahan. Nah, gitu. Makanya di pengadilan inilah alat bukti Bapak punya Simonan, mereka punya alat bukti Muller. Inilah yang jadi kajian di pengadilan. Nomornya sama, nomor perpodingnya sama, 374041426467. Maka malah tapi namanya jadi beda dari Muller. Nomor perpodingnya sama. Inilah permasalahan. Mana yang asli, mana yang palsu, bukan urusan kita dong. Itu mah urusan yang membuat perpoding. Kok perpodingnya jadi sama? Ya. Kalau mau diuji lab krim, apakah ada enggak lab krimnya? Siapa yang menyatakan asli dan palsunya? Sama polisi. Ya, ada laboratorium. Sok senang adik, jawab. Kalau alam. Gugatan keluarga Muller sendiri menggunakan Eigendom Verponding atau surat izin kepemilikan tanah. Pada UU nomor 1 tahun 1958, Eigendom termasuk ke dalam tanah partikelir. Menurut Eigendom Verponding, George Hendrik Muller memang pemilik tanah Dago Elos pada 1934. Namun Indonesia menasionalisasi semua aset Belanda termasuk tanah dan bangunan pada tahun 1950. Pasal 2 ayat 2 UPA, hak menguasai negara, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa, termasuk pemberian tanah hak Eigendom dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di belakang Hotel The Match. Ini terjadi konflik agraria yang telah menipu dunia, yaitu konflik perdata. Perbedaan data luas tanah pada sengketa lahan Dago menjadi pemicu mafia beraksi. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan menjelaskan luas objek tanah memicu kolusi mafia tanah saling gugat. Pertama, Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha menggugat tanah seluas 63.000 meter persegi pada 3 Eigendom Verponding. Kedua, Bu Raminten mengklaim natspi 9.000 meter persegi pada 4 buah Eigendom Verponding. Dengan kesepakatan oknum, tergugat warga Dago Elos adalah penggarapnya. Perlu diperiksa berkas kesepakatan warga. Pada tahun 1991, warga Dago Elos hanya menguasai 5.940 meter persegi. Dan juga pita warga Dago Elos pada berkas BPN sekitar tahun 1997 atau tahun 2000 utamakan kedua poin tersebut. Juga karena terminal Dago dan kantor pos tidak ikut banding. Ini perlu dipahami pada poin masalah ini, bahwa skenario pemenang, yaitu antara bos mafia Muller dan bos mafia Raminten, silahkan periksa berkas pengadilan. Notabene mereka dalam satu jaringan Asep Makmun CS Iwan Surjadi sites. Luas objek seperti terminal Dago, kantor pos, dan fasilitas umum mencakup 1,000 hingga 4,000 meter persegi, dan juga warga kampung Cirapuhan telah menghadapi penyerobotan tanah selama 40 tahun hingga saat ini tahun 2024.
Mereka diintimidasi dan dihalangi mengajukan hak pertanahan. Lalu ingat baik-baik Eigendom Verpanding 3.7 Pemapa 2 dan 6.97 berlokasi di Kampung Cirapuhan Airbayu Al1, Dago bukan di Dago Elos Erbidiu Slodue. Perhatikan keterangan dan periksa berkas di pengurus RTRW serta PITA BPN tahun-tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini adalah pemicu utama penggelapan tanah oleh jaringan mafia. Tanah saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mengungkap pihak dalam sengketa lahan Dago Elos Masla. Ini dipicu oknum warga Dago Bandung. Esensi. Dalam sengketa ini ada dua pihak utama. Penggugat adalah Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha. Oknum tergugat adalah jaringan Asep Makmun dan Bu Raminten. Kedua pihak mengklaim hak atas tanah dengan menggunakan hak barat Eigendom Verpanding. Intinya, bukan warga Dago atau warga Iwo Cirapuhan Bandung, tapi oknum. Dan ada pihak yang belum muncul adalah oknum aparatur. Dan oligarki juga jaringannya seperti Iwan Surjadi dan Dedi M. Saad I. Simak penjelasan korelasi kasus sebelumnya dalam film dokumenter Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan. Silakan cek blog atau video yang berdurasi agak panjang. Periksa berkas putusan pengadilan tuntutan Muller dengan adanya kesepakatan Bu Raminten. Misalnya, kesepakatan pihak Bu Raminten dengan Asep Makmun ada dalam putusan PN Bandung. Dan berkas lainnya, misalnya PBB 15 harga meter atau sertifikat di Dikoswara. Iwan Surjadi dan berkas warga atau berkas peta BPN. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan sudah mengirim surat ke DPR Pusat seberat 3 kg, adapun ke Presiden berat berkas 2,7 kg. Esensi dalam sengketa tanah Dago ini adalah satu jaringan mafia tanah dengan modus saling gugat yang melibatkan proksi. Proksinya, ingat, satu jaringan mafia tanah. Adapun kasus tanah makam dengan oknum supir BPN bernama Sahidin, beda lagi. Jadi esensi kasus Dago gugatan Muller nggak masuk logika. Tapi esensinya kolusi penggugat, tergugat, dan jaringannya. Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT-G 2016 PN-BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Muller, tapi kolusi Muller dengan pihak tergugat. Oleh Koordinator Pertanahan berkas kolusi mafia tanah, saling gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak barat Eigendom Verpanding oleh oknum. Tergugat tidak benar, karena Bu Raminten juga pakai hak barat. Ikut. Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016. Sebelum adanya gugatan Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Muller menggugat 3 Eigendom Verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 Eigendom Verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan Eigendom Verpanding 3.2 dan 6.97 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang Eigendom Verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat.
Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar, terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat, ini digedein. apa yang digedein? Double loss. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama, Pak, itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016, Pak. Yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001, ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya garis ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa baru setahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 baru bayar? 2003 saya duga. Karena saya duga Ibu menduk ke 2002 tadi. Jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Kan? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Tigraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuhan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuhan aja itu emang udah ada konflik, Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos. Itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran gitu, jadi pelarian lagi gitu. Aman? Enggak, Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan ke sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana? Jadi ini Komisaris PT Batu Nunggal. Ya. Sudah tanggal berapa itu? Tanggal 5 Mei 1992. Terus SAM 5 Mei ya? Ya. Ini dia Bu. Nama pemegang hak justru Ismail Tanjung. Ini tanggal berapa Bu? 30 September 1992. September sama Mei duluan mana Ibu? Yang Mei Bu. Mei Pak. Ya. Justru ini di keluarin. Kelihatan ya? Itu Pak Arif kok ditulangin. Bingung saya teh. Bapak kan punya penyidik. Ya kan? Pak Arif, Pak Brigjen Arif kenapa dipulangin? Saya bingung. Ya udah, saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Tanya lapor ke DPR, gubernur, iya. ya. Kirim surat ke sana. Surat ke Pak Arif. Saya udah lihat Bapak. Dengan